Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmatnya lah sehingga kita dapat kembali bertemu di pembelajaran semester 2 ini, khusus mapel saya yaitu kompas magnet dan kompas gasing. Saya berharap mudah-mudahan taruna sekalian dalam kondisi sehat walafiat. Begitupun juga jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan. Mudah-mudahan saja COVID-19 ini dapat segera berlalu. Adapun materi yang saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu penunjukan arah di bumi. Kita ketahui bahwa anak-anak sekalian, jika kita memakai peta laut, biasanya kita melihat gambar seperti ini di peta laut. Gambar seperti ini merupakan mawar pedoman. Di sini menunjukkan arah utara sejati. Begitupun juga ada arah utara yang lainnya seperti ini. Penunjukan jarum jam ini menunjukkan arah utara magnet. Nanti akan lebih jelas lagi dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Seperti kita lihat pada gambar yang tampil di slide, ini merupakan potongan dari gambar peta laut. Yang bundar ini atau lingkaran ini merupakan mawar pedoman, ya. Selanjutnya pada slide yang saya tampilkan ini salah satu gambaran haluan kapal, perbedaan arah penunjukan di bumi tadi. Seperti di gambar kita ini menunjukkan arah utara sejati. Jadi anggaplah ini adalah utara sejati, ini adalah sudut haluan kapal. Misalnya kalaupun kita membaring, ini adalah arah baringan pulau atau benda. Ini arah utara yang ada di peta merupakan arah utara sejati. Namun biasanya jika kita berlayar, jika menggunakan pedoman yang ada di atas kapal, maka tentunya akan terjadi perbedaan penunjukan arah utara. Itulah sebabnya di perbedaan itu kita akan bahas apa saja yang menjadi penyebab perbedaan arah utara itu yang ditunjukkan oleh kompas magnet maupun kompas gasing yang ada di kapal, ya. Seperti pada gambar ini, bisa saja kalau penunjukan arah utara sejati di titik ini pada pedoman bisa menunjukkan arah utara sejati, atau bisa menunjukkan arah utara pedoman di arah seperti pada gambar ini. Jadi ada perbedaan, nanti kita akan bahas lebih lanjut apa yang dimaksud dengan perbedaan arah utara sejati maupun utara magnet. Selanjutnya bisa dijelaskan lagi pada slide berikut. Pada gambar ini memperlihatkan arah utara dan arah selatan. Pada dasarnya ini merupakan kutub utara, kutub selatan, yang menjadi patokan sebagai arah utara sejati dan arah utara
arah selatan ya. Jika seperti pada gambar ini modelnya, ini adalah bias dari pengaruh benda-benda di bumi, misalnya gunung atau tempat yang memiliki kandungan logam yang dapat mempengaruhi arah kompas itu berubah ya. Jadi bisa berubah seperti ini, berubah ke kiri, bisa juga berubah ke arah kanan ya. Nanti dijelaskan lagi lebih lanjut. Seperti gambar yang kita lihat ini, pada gambar pedoman misalnya yang ada di atas kapal, arah utara di sebelah sini bisa jadi arah sejati seperti yang ditunjukkan arah panah yang ada di gambar ya. Jadi itulah contoh perbedaan arah utara sejati maupun arah utara magnet maupun arah utara yang ditunjukkan pedoman di atas kapal ya. Apa itu utara pedoman? Utara pedoman yaitu arah utara yang ditunjukkan magnet di atas kapal ya. Jadi jika pedoman magnet dibawa ke atas kapal, maka terpengaruh oleh besi, baja, dan peralatan listrik sehingga menunjukkan arah utara yang menyimpang ya, disebut deviasi dari arah utara magnet ya. Nanti akan dijelaskan lagi ke gambar berikutnya ya. Jadi seperti kita lihat ini, arah ini kita asumsikan ini sejatinya arahnya seperti ini, warna merah, namun karena pengaruh besi misalnya, maka dia akan bergeser di kiri atau di kanan. Lanjut, sebagaimana saya jelaskan sebelumnya bahwa arah utara sejati yaitu ujung garis utara sampai selatan sejati yang mengarah ke sisi kutub utara ya. Jadi apabila kita menaruh sebuah pedoman atau kompas di suatu tempat di bumi, maka titik utara mawar pedoman tersebut tidak tepat menunjuk ke arah utara sejati. Apa penyebabnya? Bisa jadi pengaruh magnetis bumi maupun benda-benda yang ada di sekitaran magnet tersebut. Sedangkan garis utara sejati magnet pada suatu tempat di bumi adalah garis ke arah mana jarum pedoman itu menunjuk, hanya karena pengaruh magnetis bumi saja ya. Lanjut, untuk arah utara magnet yaitu sisi arah mana kutub utara dari jarum magnet itu menunjuk ya. Jadi pada umumnya arah utara sejati dan arah utara magnet itu membentuk suatu sudut. Besarnya sudut ini tergantung dari letaknya di bumi. Jadi muncul istilah variasi ya. Variasi adalah sudut antara utara sejati dan arah utara magnet. Hal ini karena pengaruh magnetis bumi saja. Jika variasi ini mengarah ke timur, maka akan dikatakan positif ya, jika UM terletak di sebelah timur daripada utara sejati. Jika variasi dikatakan negatif, maka UM itu terletak di sebelah barat daripada utara sejati. Jadi variasi selalu kita hitung dari utara sejati ke utara magnet ya. Seperti kita lihat pada gambar ini, jika arah yang ditunjukkan oleh arah utara magnet seperti ini, sebelah kanan daripada utara sejati, maka
bersifat nilainya positif ya. Jika berada di sebelah kirinya maka nilainya dikatakan negatif, seperti penjelasan sebelumnya. Jika digambarkan variasi tersebut, jika arahnya ke timur bersifat positif, jika arahnya ke barat maka kan bersifat negatif ya. Terus kita lanjut itu ke deviasi atau kesalahan pedoman. Oleh pengaruh besi kapal, pedoman di kapal mengalami penyimpangan lagi ya. Jadi ada tadi penyimpangan yang disebabkan oleh benda-benda atau letak di bumi. Kalau kesalahan pedoman disebabkan oleh besi-besi yang ada di atas kapal. Bisa jadi ada tiang-tiang besi yang bisa menarik ujung magnet yang ada pada kompas tersebut. Garis utara sejati pedoman yaitu garis dalam kedudukan di mana jarum pedoman di kapal itu terletak, dipengaruhi oleh magnetis bumi bersama magnetis kapal. Sedangkan arah utara pedoman di sisi ke arah mana kutub utara dari jarum pedoman itu menunjuk. Jadi pada umumnya arah utara pedoman dan arah utara magnetik membentuk pula suatu sudut yang besarnya berlainan ya. Jadi deviasi yaitu sudut antara utara magnet dan utara pedoman. Hal ini disebabkan dari pengaruh magnetis kapal. Jadi untuk deviasi ini jika positif itu atau mengarah ke arah timur dikatakan positif. Jika deviasi ini mengarah ke barat bersifat atau di nilainya negatif ya. Jadi deviasi kita hitung dari utara magnet ke utara pedoman ya. Jadi secara umum seperti digambarkan pada gambar yang pada tampilan layar kita lihat, ini adalah utara sejati, utara magnet, utara pedoman ya. Jadi jika suatu kapal lagi melakukan pelayaran, jika kita memakai kompas yang ada di kapal tersebut maka bisa kita katakan haluan pedoman ya. Jika kompas di atas tersebut ada perbedaan daripada nilai utara magnet, maka dikatakan haluan magnet ya. Begitupun utara sejati. Jadi untuk menyamakan utara sejati ini ada perhitungannya. Jadi untuk menggambar seperti ini kita bisa jabarkan atau kita bisa hafal seperti istilah SMP ya. SMP utara sejati, utara magnet dan utara pedoman. Jadi cara menghafalnya utara sejati, utara magnet dan utara pedoman jadi sudut yang dibentuk antara utara sejati dan utara pedoman disebut variasi ya. Sedangkan sudut yang dibentuk antara utara magnet dan utara yang ada di pedoman yang ada di atas kapal disebut deviasi ya. Lebih lanjut cara menghafalnya SMP PD. Lebih mudah, supaya lebih mudah di SMP saya PD ya. Jadi kembali saya paparkan. Jadi secara umum utara yang terbentuk daripada
kompas yang kita gunakan di atas kapal itu utara sejati, utara magnet, dan utara pedoman. Utara sejati ini merupakan utara yang sesuai ditunjukkan di peta, arah utara di peta. Begitupun di kutub utara yang seharusnya digunakan ya. Sedangkan utara magnet ini utara yang dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh lokasi yang ada di bumi, seperti misalnya gunung-gunung yang mengandung logam sehingga mengalami perubahan arah kompas. Begitupun juga dengan utara pedoman. Utara pedoman ini dipengaruhi oleh magnet atau besi-besi yang ada di atas kapal. Jadi untuk mempermudah rumus ini, kita bisa gunakan rumus SMPPD ya. Jadi caranya seperti ini, tarik garis seperti ini, 1, 2, 3, S, M, P, P, D ya. Yang ini arah kapal. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan menghitung bagaimana rumus untuk mencari haluan pedoman, haluan magnet, dan haluan sejati. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Sekira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.